teorinya dulu. Adaptability itu termasuk soft skill atau hard skill? Dia soft skill, Pak. Seperti apa? Kenapa dikategorikan sebagai soft skill? Karena dia kita sebagai PPR pastinya harus bisa mempunyai sebuah kemampuan komunikasi dengan hal yang luar atau stakeholder. Apalagi kita dengan adanya kasus ojek pangkalan dengan si Gojek ini, si ojek pangkalan ini pasti kan merasa terancam ya dengan adanya si Gojek ini, kayak kita bisa bekerja sama dengan si ojek pangkalan itu. Bagaimana sih cara menyelesaikan si bisnisnya tersebut, komunikasinya dengan baik. Prinsip utama dalam adaptability itu bagi seorang PR itu apa? Penyesuaian diri. Penyesuaian dirinya seperti apa? Menjadi bunglon, harus sesuai dengan customernya, harus sesuai dengan masalahnya. Secara teorinya dulu, nggak masuk ke itunya dulu. Secara teorinya aja, kalian berpendapat sendiri aja nggak apa-apa. Iya, menyesuaikan dirinya seperti apa? Dengan kebutuhan pasar, Pak. Menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Selain itu apa coba? Selain itu penyesuaian diri itu dalam bentuk apa? Realnya gitu kan? Penyesuaian diri dalam sesuai dengan kebutuhan pasar. Apalagi? Semuanya bisa jawab, bisa biar. Yang membutuhkan misalnya di daerah perkantoran, Pak, pasti kan banyak yang memerlukan ojek gitu ya. Enggak, jangan ke kasus dulu. Ke kasusnya nanti. Ini aja secara pandangan kalian apa? Perspektif pandangannya itu jangan dikaitin sama kasus dulu. Kalau sampai kasus nanti kecampur-campur, nanti dulu coba. Menyesuaikan diri dengan apa? Tadi kan dengan kebutuhan pasar. Yang kedua apa? Pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif. Bukan. Kalau itu kan menyesuaikan diri kan biasanya dengan pihak lain, ada pihak ketiga. Iya enggak sih? Iya. Apa berarti? Biasanya menyesuaikan diri itu apa? Parameternya apa? Atau apa yang biasanya identik dilakukan kalau dalam penyesuaian diri? Teknologi. Menyesuaikan diri dengan teknologi boleh. Apa lagi? Seperti apa contohnya? Menggunakan aplikasi. Dengan menggunakan aplikasi, menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada. Misalnya sekarang trennya AI, maka akan mengikuti AI. Terus sekarang trennya machine learning, akan mengikuti menggunakan machine learning. Terus tren untuk membaca data pasar dengan big data juga menggunakan analisis big data. Boleh dengan teknologi. Selanjutnya apa? Penyesuaian diri. Sebelum ke kasus coba, sebelum ke kasus. Apalagi biasanya yang dilakukan? Kan pertama kemampuan menyesuaikan diri. Apalagi? Ayo bagi seorang PR. Kalian punya branding, bagi seorang pengusaha nggak apa-apa, sama aja. Benar, menyesuaikan pasar, menyesuaikan teknologi. Yang pihak ketiga apa? Pihak ketiga. Pihak ketiga orang lain. Ayo. Apa kira-kira penyesuaian diri? Publik, kan pasar, sama dengan kayak pasar dong. Ya kan? Pasar kan masyarakat, customer, pelanggan, publik. Apalagi? Biasanya penyesuaian diri sering banget pengusaha itu kan mengeluh tentang bla 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 bla, mengeluh tentang pajak, ya kan? Mengeluh tentang kurangnya insentif. Itu apa? Penyesuaian diri dengan Organisasi. bukan, dengan siapa itu? Pajak, kebijakan, undang-undang. Penyesuaian diri dengan pemerintah. Iya enggak sih? Perlu enggak adaptasi dengan pemerintah? Misal, sekarang dulu presidennya Jokowi, sekarang presidennya Prabowo. Kebijakannya berubah enggak? Kemungkinan besar ada perubahan. Dulu misalnya wali kota gubernurnya Anies, sekarang gubernurnya Pramono, ada perubahan kan? Itu perlu penyesuaian enggak? Perlu kan? Misalnya dulu itu orang lapor pajak pakai biasa kan, web biasa ya di DJP. Sekarang harus pakai apa kalau lapor pajak? Enggak lapor pajak kalian ya? Kortek itu kan ada ya? Ngerti kan? Ada kortek itu. Kan ortek itu agak ribet. Saya pas waktu itu ribet. Biasanya itu kurang bayarnya saya itu biasanya kurang lebih 2 juta, 3 juta. Yang kemarin sampai 5,8 juta kurang bayar. Waduh kok banyak banget, bikin stres aja gitu. Ternyata ada
ada kebijakan yang berubah, maka perusahaan juga akan mengalami perubahan sehingga perlu adaptasi, perlu penyesuaian diri dengan kebijakan atau peraturan ataupun produk dari turunan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu apa lagi? Penting banget itu, namanya government relation kalau dalam PR. Itu kan banyak gitu, lowongan pekerjaan itu government relation, itu kalian bisa ngelamar itu. Berarti berhubungan dengan pemerintah, analisis peraturan pemerintah yang berkaitan dengan bisnisnya tempat kerja kalian. Apalagi selain pemerintah, penyesuaian diri itu biasanya dengan apa kalau PR? Apalagi kira-kira? Yuk, biar 4 minimal, tuh, kalau enggak 5. Selain pemerintah, PR itu kerja utamanya itu biasanya dengan siapa? Selain masyarakat, representasi masyarakat itu dengan siapa? Ada mata kuliahnya itu. Apa kira-kira? Selain dengan masyarakat, kerjaan PR itu biasanya itu pagi-pagi itu kan dia bikin laporan, ya kan? Bikin laporan tentang sentimen branding. Itu kerjanya biasanya nganalisis apa? Nganalisis apa biasanya? Kalau medsos itu kan bagian dari teknologi ya tadi ya. Itu analisis apa biasanya? Menganalisis citra branding. Oh, ada kasus ini, taunya itu dari mana? Reputasinya memburuk, taunya dari mana? Biasanya. Itu pertama kali biasanya orang datang ke kantor itu nganalisis itu. Kalau seorang PR biasanya. Atau apa itu? Media relation. Iya enggak sih? Media mengalami perubahan enggak? Dulu itu kan orang bacanya koran, ya kan? Sekarang orang bacanya media online. Sekarang media online aja tidak cukup, tetapi media online itu hadir di medsos. Perlu perubahan enggak? Perlu kan? Kalau sekarang itu kan dulu itu cukup menghadapi dengan punya nomor WA atau teleponnya Pimret. Kalau sekarang bisa nggak? Harus punya apa misalnya? Kalau dalam media relation ada mata kuliahnya nggak? Harus apa kira-kira? PR itu harus megang siapa? Kalau di media relation kan udah dapat mata kuliahnya. Siapa yang harus dipegang? Tahu nggak maksudnya dipegang? Jadi contact person maksudnya PIC. Bukan pegang dalam arti apa enggak? Dalam arti dia bisa kita kendalikan. Harus megang siapa kalau di media? Ayo, siapa? Aktornya siapa aja kalau di media? Aktornya, coba sebutin aja coba. Mungkin wartawan. Wartawan, terus siapa lagi aktornya? Iya betul, wartawan, jurnalis, siapa aja? Wartawan, atasannya wartawan, editor atau redaktur, atasannya redaktur pelaksana, atasannya lagi Pimret. Kira-kira harus megang siapa? Yang kalian harus utama dilakukan. Misalnya dari level junior, kalian sebagai junior public relation officer, kalian harus megang siapa? Junior aja dari posisi junior. Megang siapa? Nggak apa-apa, jawab aja. Nggak usah takut. Ini kan diskusi. Ke wartawannya apa, kenapa alasannya pegang wartawan? Oh, karena yang paling pertama istilahnya berhadapan dengan isu tersebut, ya kan? Sehingga ketika ada press release atau ada acara bisa kontak langsung ke wartawannya. Dari ke Pimret, mungkin Pimret akan kelihatan sibuk. Iya nggak apa-apa, itu kan media. Nomor 5 apa coba nomor 5? Selain media, penyesuaian diri seorang PR itu apa? Apa kira-kira? Kan ada masuk akal semua kan ya, 4 itu ya. Harus menguasai apa kira-kira? Penyesuaian dirinya, adaptability-nya ke siapa? Karena kan media itu kan berubah. Dulu wartawan kita dulu pas zaman jadul itu ngasih rilis ke wartawan itu kan pakainya kertas, ya kan? Kumpulin di kafe kasih kertas. Kalau sekarang ngasihnya apa? Via email. Bukan hanya email, biasanya via apa? Paling gampang. Pakai WhatsApp ke pribadi, dikirim pakai WhatsApp, fotonya via WhatsApp. Kalau email itu orang cenderung malas buka kalau
WA itu kan real time ya, dia buka terus. Itu kan ngalami adaptability. Terus apa kira-kira nomor kelima? Diingat-ingat lagi kira-kira apa ya penyesuaian yang harus dilakukan seorang PR? Customer, udah, teknologi, udah, government, udah, media, udah, apa kira-kira? Bisa dilakukan siap kalian. Nanti itu bisa diterapkan di kasusnya Gojek, di kasusnya minimarket, di kasus apa Kementerian Haji, kasusnya pemerintah, kasusnya apa bisa diterapin. Apalagi kira-kira satu lagi. Adaptability itu kita harus antisipasi ke siapa? Ayo. Apa kira-kira? Biasanya. Persaingan dengan siapa? Kompetitor. Boleh kompetitor. Kompetitor berarti itu kompetitor. Kalau kompetitor itunya seperti apa coba? Gambarannya. Deskripsinya. Kenapa harus adaptability terhadap kompetitor? Kasih dali aja. Alasannya apa? Semakin banyak pesaing bukan? Iya pasti banyak pesaing. Apalagi? Kenapa harus kompetitor? Kasih alasan. Apa? Kenapa harus kompetitor? Kalian punya bisnis Gojek, berarti harus ngelihat Grab, harus lihat Maxim. Kenapa harus lihat mereka? Apa? Karena mungkin dilihat dari kompetitor lainnya, kita mungkin bisa beradaptasi gimana nih kayak membuat branding yang positif dibanding kompetitor lainnya. Harus menjadi lebih baik, ya kan? Harus menjadi yang terbaik dibandingkan kompetitor. Karena kompetitor itu menjadi benchmarking. Jadi benchmarking itu apa ya? Semacam persaingan untuk menjadi lebih gitu loh. Pesaing untuk kita bisa menjadi lebih, boleh, bisa menjadi lebih baik. Apalagi? Kenapa harus perlu kompetitor dalam hidup? Ini kan banyak analoginya. Kenapa bangsa Indonesia itu nggak maju-maju? Karena tidak punya apa? Kenapa enggak dikaitin sama kompetitor? Kenapa bangsa Indonesia itu tidak maju-maju? Alasannya apa? Tidak punya apa? Tidak punya kompetitor. Semakin maju, semakin bersemangat, semakin motivasi. Iya kan kompetitor. Kenapa Amerika itu selalu punya musuh? Enggak, kalau kita ngobrolin politik geopolitik, Amerika selalu bangun musuh enggak? Bangun musuh. Sekarang musuhnya siapa? Iran. Sebelumnya siapa? Venezuela. Musuh yang belum dikalahkan itu kan Kuba, iya kan, belum dikalahkan. Musuhnya Amerika sekarang siapa? Cina, iya kan? Cina, Rusia backingin Iran. Iya enggak sih, selalu punya musuh. Common enemy, namanya common enemy. Dalam arti itu musuh itu tanda kutip ya, bisa aja itu kompetitor gitu loh. Jadi kalau kamu pengen maju harus punya kompetitor. Gitu. Tapi dalam arti kompetitornya secara positif, bukan enceng istilahnya kalau tetanggaan itu panas-panasan tapi akhirnya ujung-ujungnya kita mengorbankan hal yang negatif gitu kan, melakukan hal yang negatif untuk memenangkan yang jangan dilakukan. Kan tujuannya untuk menjadi lebih baik. Apalagi kompetitor. Ayo, mengetahui apa biasanya kalau kompetitor? Kenapa butuh kompetitor? Kita harus mengetahui apa dari kompetitor itu? Kelemahan musuh saya itu dia misalnya brandnya dia itu servernya sering jebol, maka kita harus memperbaiki server. Iya nggak sih? Servernya musuh kita itu kompetitor kita itu ternyata seragamnya warnanya hijau, maka kita harus membuat brand yang seragamnya beda. Maxim hadir dengan warna kuning kayak gitu, ya kan? Mencari kelemahan. Apalagi satu lagi coba apa? Kenapa kompetitor? Ini sama kayak di pergaulan kan sama. Apa kompetitor? Agar kita apa kira-kira? Semakin baik, udah bisa mengetahui musuh. Dari mengetahui musuh kita akan menjadi semakin baik. Apa kira-kira? Ayo satu lagi. Mungkin ada teman-teman saran. Penting banget nih bagi PR. Ayo mengetahui kompetitor. Apalagi? Kamu mau menyukai cowok,
ya kan? Ada pesaingnya ternyata. Pesaingnya dia anak paling pandai di kelas, ya kan? Dia orang kaya, punya privilege, punya mobil, ya kan? Sementara kamu hanya orang biasa, hanya pakai motor gitu kan. Orang tuanya hanya standar, kerja standar. Kan kita tahu itu kompetitor kita siapa. Untuk bisa menang apa caranya? Untuk selalu apa lebih baik, selain lebih baik apa biasanya? Menyusun apa biasanya? Menyusun strategi itu dalam bentuk apa? Kan udah tahu kan kita lebih baik ya menyusun strategi, mengetahui kelemahan pakai strategi. Kenapa kita harus mengetahui strategi? Berarti kita harus mencari apa di musuhnya itu? Lawannya itu tadi. Lawannya kelemahan misalnya. Melawan kelemahan itu kita mengetahui kekuatan musuh. Untuk mengetahui kekuatan musuh maka kita perlu menyesuaikan diri enggak? Iya kan? Berarti untuk bisa ngejar cowok itu minimal apa yang harus kamu lakukan agar bersaing dengan si dia yang punya privilege orang kaya? Kamu harus punya apa? Harus memiliki apa misalnya? Enggak cukup loh relasi. Kan rebutan cowok. Saya punya 100 teman loh yang bisa dibanggakan. Ayo. Enggak lihat lah cowoknya, kamu banyak teman 100. Apa kira-kira? Harus punya apa? Harus membangun apa? Harus menjadi apa? Misalnya menjadi mahasiswa yang berprestasi. Jadi kamu misalnya menang beauty pageant, Miss Environment di Jakarta, itu kan keren. Oh, dia bisa kecantikan. Walaupun saya adalah dari keluarga biasa-biasa, kan nggak apa-apa, namanya juga persaingan. Kan sehat nggak itu? Sehat. Misalnya ternyata kamu bisa bekerja di perusahaan multinasional gitu kan, lebih dulu daripada si cewek itu kan prestasi. Saya punya uang duluan, punya gaji gitu kan. Misalnya kan kayak gitu, nggak apa-apa membangun motivasi. Cinta kan nggak harus didapatkan sekarang, bisa didapatkan nanti, iya nggak sih? Banyak itu kasusnya teman-teman saya itu pacaran sejak kuliah, ya kan? Setelah kerja putus, nikahnya sama yang lain, sama sahabatnya yang lain, sama pacarnya yang lain, bisa aja kan kayak gitu. Selain kompetitor apa? Satu lagi ada nggak? Penyesuaian diri. Biasanya yang dilakukan oleh PR. Customer, udah apa lagi? Yang sangat abstrak dan itu berkaitan dengan masyarakat ketika berpendapat, itu disebutnya apa? Trending, viralitas, itu ada di situ. Itu bagian dari apa? Opini publik. Opini publik itu selalu berubah nggak? Kita sebagai seorang PR itu harus selalu beradaptasi nggak dengan opini publik yang berubah? Iya, kalau nggak beradaptasi ketinggalan zaman. Walaupun itu kadang-kadang opini publik itu masuk di customer, masuk di teknologi dan lain sebagainya. Cuma kadang-kadang opini publik itu kan absurd gitu. Dan itu bisa berubah itu dalam hitungan detik dan hitungan jam. Iya, karena capek ya. Risiko opini publik kan gitu, muter-muter. Karena itu kan berkaitan dengan pendapat masyarakat. Apalagi ya, community relation. Terus perbedaan apa antara community relation sama public relation? Apa? Secara gamblangnya apa perbedaannya? Kalau community itu kayak dia berfokus kayak suatu komunitas di suatu apa ya, perusahaan seperti itu. Kalau public relation itu dia kayak mencakup semua masyarakat. Ya, karena jadi community relation itu adalah bagian dari public relation. Ketika kamu dihadapkan dalam suatu kasus atau menghadapi kasus, kamu lebih memilih pendekatan mana? Pendekatan antara community relation sama public relation. Perbedaannya di mana? Pendekatan community relation sama public relation. Pendekatannya. Ngerti nggak pendekatannya? Secara offline aja, belum nyampe online dulu. Kenapa kok sama? Karena kan kita kayak sebagai PR pastinya punya apa ya, keterhubungan antara komunitas sama public stakeholder lainnya.
komunitas dengan public stakeholder yang lainnya. Kalau komunitas kan kekhususan, dia spesifik, targetnya khusus ya, bisa organisasi masyarakat tertentu, kelompok tertentu. Kalau public relation kan publik secara umum, masyarakat Indonesia kan umum. Sukunya aja udah berapa ribu, kita 13.000, bahasanya aja banyak banget. Tetapi kalau community bisa aja kamu misalnya itu kan satu suku Sunda di mana? Sundanya ada di Bogor. Bogornya di mana? Bogornya ada di Parung. Kan spesifiknya Parungnya di mana? Oh, Parungnya itu ada di dekat misalnya Pasar Parung, itu kan Pasar Parung, itu kan community relation. Pendekatannya berbeda apa enggak sama public relation? Coba. Perbedaannya di mana? Beda enggak? Kalau public relation itu melakukan pendekatannya biasanya gimana? Kan general. Kalau secara general itu biasanya gimana? Media relation. Terus apa lagi? Social media relation. Kan dia kan satu ini apa namanya? Satu statement, ngerti nggak? Satu statement, satu posting. Tapi kalau community relation itu satu posting nggak? Kalau offline-nya misalnya offline-nya. Kalau di offline, maksudnya bukan di media sosialnya, bukan di media relation-nya. Gimana? Perbedaannya apa? Kalau community relation itu harus apa? Harus apa kira-kira? Ayo kayak kalau kalian ini mau mendekati circle A di kelas, itu kan circle B, ya kan? Bukan berbeda ketika kamu mendekati berbicara di sini pidato atau menyampaikan pengumuman, kan itu kan berarti untuk seluruh kelas 30 orang lah misalnya. Tapi kalau kamu ingin community relation itu kan berarti per circle, iya enggak sih? Datang lagi ke circle A, circle B, circle C, kan pasti beda. Ada circle-circle-nya. Apa perbedaannya? Coba, hampir sama kasusnya. Apa? Itu ada apa berarti kalau ngobrol langsung? Berarti ada komunikasi apa di situ? Dua arah itu jenisnya komunikasi apa? Komunikasi apa? Secara teorinya komunikasi apa disebutnya? Komunikasi langsung. Apa disebutnya komunikasi? Kan masih komunikasi. Ya bukan. Itu makhluk halus nanti sih. Apa? Personal. Iya kan? Kan ada komunikasi personal, iya kan? Iya kan, komunikasi personal berarti itu komunikasi itu berarti komunikasi komunikasi interpersonal atau antarpersonal. Terus ada komunikasi apa lagi? Kalau mendekati circle berarti komunikasi apa lagi? Di atasnya interpersonal apa? Komunikasi grup, kelompok. Ada nggak komunikasi kelompok? Ada, kalau nggak salah ada itu di teorinya, komunikasi kelompok. Terus baru kalau secara berdiri satu pidato itu namanya komunikasi publik, ya, komunikasi publik yang speech itu kan pidato. Terus apa lagi kalau dalam community relation perbedaannya? Berarti pendekatannya harus komunikasi antar personal atau interpersonal. Terus apa lagi? Kan face to face itu. Kemungkinan face to face, kemungkinan besar. Kalau di media sosial berarti DM, ya. Direct message atau bisa pakai WA personal, bukan di WA grup. Kalau minta maaf ada masalah misalnya dengan komunitas tertentu, sebagai seorang PR, maafnya itu gimana? Mau maafnya di WA grup, maafnya secara perwakilan kelompok atau personal atau antar personal atau gimana? Kalau mau minta maaf di community relation berarti terbatas, ada 100 orang, 50 orang. Ada 10 orang, 5 berapa gitu. Itu cara minta maafnya gimana? Dengan dia membuat klarifikasi. Membuat klarifikasi, boleh. Berarti klarifikasi di medsos. Yang akan ditemui kan siapa kalau offline-nya? Pas langsungnya. Di PR dari Bukan yang akan ditemui di community relation-nya, akan bertemu dengan siapa? Akan meminta maaf ke siapa? Ke komunitas siapa maksudnya? Ke ketuanya doang. Di situ anggotanya udah 10.000. Gimana? 10.000 kamu bangkrut dong. Bertemu dengan banyak orang 10.000 emangnya bisa? Susah. Ya boleh ketuanya aja atau perwakilan atau bisa misalnya titip message dan lain sebagainya, boleh. Tuh. Apa berarti itu kira-kira perbedaannya, pendekatannya, komunikasi apa lagi? Itu bentuknya apa tadi itu? Cara klarifikasinya itu bentuk apa? Strategi komunikasinya gimana?
Dalam bentuk apa modelnya? Ayo, kalau ke komunitas apa? Akan lebih fleksibel atau tidak kaku? Harus humanis atau pragmatis? Ngerti nggak? Kalau ketemu community relation, kamu harus sering senyum apa muka judes misalnya? Kalau ketemu komunitas kamu harus ngasih hadiah, ngasih ngasih challenge atau ngasih sesuatu, misalnya ngasih goodie bag atau datang dengan tangan kosong. Lah iya kan, beda nggak sih? Beda dong. Di medsos kan ada sekarang dikasih challenge, dikasih giveaway dan lain sebagainya. Apalagi kalau community relation. Ayo, apalagi? Jadi strategi pendekatannya harus humanis, ya kan? Harus oportunistik, menggait istilahnya minatnya mereka. Oh, mereka itu seneng, misalnya komunitas itu, misalnya komunitas kalian bekerja di perusahaan mobil, misalnya mobil Honda, komunitasnya misalnya Brionesia, mereka bukan hanya sekedar kongko, tapi misalnya ada dikasih kompetisi kompetisi yang modif itu ya, misalnya modif mobil Brio, modif mobil HRV dan lain sebagainya, nanti dapat juara kan, mereka akan berlomba. Jadi kan mereka akan senang. Jadi pendekatannya seperti itu. Apalagi ketiga gimana? Strateginya apa? Caranya gimana mendekati komunitas yang berbeda dengan pendekatan ini public relation secara umum? Ayo. Ayo, ini masih teori ini, masih lama. Ayo, apa lagi kira-kira? Kan udah bahas Gojek banyak banget itu kalian tadi, kan udah pelajari. Ayo apa? Kan udah bayang-bayang. Jadi dari banyak kasus kita bisa mensintesiskan teorinya apa. Oh, ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Apa kira-kira? Selain pendekatan, strategi, gaya komunikasinya di personal, apa lagi yang harus dilakukan? Maintain apa biasanya kalau di community relation? Memaintain apa? Memelihara apa? Kalau berkenalan dengan seseorang, trust, caranya gimana? Trust itu, kepercayaan. Biasanya itu, caranya apa caranya? Kalau kalian memegang, memaintain community relation di bagian PR gitu kan, punya komunitas, misalnya kalian bekerja di perusahaan skincare, berarti ada komunitas makeup artist, ada komunitas pengguna ini pengguna produk, ada komunitas gitu. Kalian sebagai community relation ingin menjaga trust, itu caranya gimana? Memberikan sesuatu kan udah tadi kita, iya kan? Goodie bag, pas pendekatan yang agak emosional kan seperti itu. Yang perspektifnya pendekatan. Udah yang tadi yang kedua, apa kira-kira? Konsisten dalam hal apa? Kerjasama. Boleh, dalam hal kerjasama, dalam hal kolaborasi. Misalnya dia lagi komunitas itu ulang tahun, maka otomatis akan ngirim apa? Ya bukan hadiah, bisa ngirim hadiah. Biasanya apa ulang tahun? Ngirim kue atau ngirim makanan, buah-buahan, dimsum, nanti ada tulisannya selamat ulang tahun. Biasanya kan kayak gitu ya. Oh, kamu ini ya komunitasmu akan ulang tahun ya? Iya, mau dirayain enggak? Iya, dirayain hari sekian. Ya udah, kita akan mengirimkan kue gitu, dikirimin ke mereka. Kalau dia punya sekretariat atau dia perusahaan tertentu, itu kita akan ngirimin apa kalau ulang tahun atau pas waktu ada acara, kita ngirimin apa? Paling sering karangan bunga, selamat ulang tahun, selamat menyelenggarakan Munas, selamat menyelenggarakan apa, iya nggak sih? Itu memaintain kepercayaan. Oh, ternyata saya masih dianggap, ya masih dianggap sama dia. Bener nggak sih? Apa saya salah? Kalau salah ngomong nggak apa-apa, dibantah. Ini menarik ini, stay relevant ya. Ini stay relevant masih ada. Jadi buat Indo aja deh, minggu-minggu depan aja. Nextnya coba.
Ini kan sosial budaya, ya kan, sosial budaya. Nggak ada ya kebutuhan masyarakat customer. Kenapa di situ ada sosial budaya? Bisa dijelasin? Karena mungkin kita di tiap-tiap daerah kan pasti mempunyai kebiasaan apa ya, kultural budaya yang berbeda-beda ya Pak, dengan kayak kondisi kebutuhannya. Gitu. Karena itu Kayak biar layanan kita tuh bisa diterima sama halayak. contohnya apa kalau di Gojek atau di itu dalam berkaitan dengan teknologi aplikasi sesuai dengan kondisi sosial budaya. Saya kalau pakai Grab kayak Gojek itu ada nyesuaiin kondisi sosial budaya. Apa? Biasanya dari segi apa? Kayak hari-hari raya itu kita ngucapin gitu. Oh, hari raya, boleh. Selain itu, di aplikasi, sistem aplikasinya akan otomatis berubah. Dari segi bahasa, kalau nggak salah ada yang bahasa Jawa ya, wis tibo, ngapain kok pakai bahasa Jawa? Padahal saya udah di sini. Ya settingannya masih di kampung, kan kadang kayak gitu. Kebutuhan masyarakat seperti apa kalau kebutuhan masyarakat? Ayo, adaptasinya seperti apa kalau adaptasi kebutuhan masyarakat? Di Gojek nggak apa-apa, coba jelasin kebutuhan masyarakatnya apa? Ingin yang instan gitu Pak. Instan, cepet, terus apa lagi? Boleh, instan, cepet. Paling penting itu kalau lihat aplikasinya Gojek itu apa? Mungkin harganya dia lebih murah dibanding ojek pangkalan sendiri. Iya, terus apa lagi? Di aplikasinya kalian lihat, coba buka aplikasinya. Aplikasi Gojek punya kan? Aplikasi Grab, coba dibuka. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, promo, bener, promo apa lagi? Yang paling penting di aplikasinya itu loh, aplikasinya apa? Promo, apa lagi? Ayo, kebutuhan masyarakat. Apa? Kebutuhan masyarakat kalau misalnya saya bapak rumah tangga harus bayar listrik, bayar pulsa, terus apa lagi? Transfer, ya kan? Terus misalnya sering belanja pakai apa namanya? QRIS. Itu apa di situ? Banyak fitur, itu yang penting. Kan kebutuhan masyarakat itu menginginkan aplikasi yang lengkap, yang istilahnya apa? Satu aplikasi bisa bayar bisa semuanya. Iya nggak sih? Apa salah? Iya kan? Kayak gitu. Itu perlu di bisnis lainnya juga perlu. Coba nextnya. Ini penolakan ojek online udah lama ya, tapi sekarang masih tetap ada apa ojek pangkalan. Tapi kenapa sekarang trennya itu, kalau saya kan sering naik kereta itu dari stasiun Sudimara. Kenapa banyak sekarang Gen Z itu suka naik ojek pangkalan? Ada yang suka naik ojek pangkalan. Dia tidak langsung ke ojek instan apa yang go ride itu enggak. Kenapa ada yang tetap pakai ojek pangkalan? Mungkin karena dia kadang kan kebanyakan tuh kayak sering banget ditolak ya Pak, karena entah dari jarak kejauhan atau dia muter apa karena macet gitu. Iya, dia muter. Lebih memilih ojek pangkalan aja. Karena ada penolakan ojek pangkalan. Apalagi? Kenapa ojek pangkalan? Dan ada yang memilih sebagian besar itu saya lihat angkotnya itu loh. Kan nggak pernah yang tahu ya stasiun Sudimara itu ya. Kalau stasiun Sudimara itu kan ada angkot ke Jombang. Itu rame juga angkotnya itu. Kenapa kok ada yang milih angkot? Saya juga heran kenapa kok milih angkot mereka. Apa kok? Karena lebih murah. Bisa, sekarang kan Gojek cenderung lebih mahal ya. Grab itu lebih mahal itu. Jadi orang juga kadang-kadang ke ojek pangkalan itu karena apa? Oh iya betul, karena nggak nunggu. Selain itu apa? Selain itu, ojek pangkalan ngapain sekarang? Karena bersaing dengan Gojek. Promosi Pak. Iya, promosi apa? Promosi dalam hal apa? Harganya sama. Iya sih, enggak. Iya enggak. Saya kalau dari Sudimara pakai Gojek itu kurang lebih. Pakai Gojek, Grab itu 30.000. Iya enggak sih? Dia itu bisa 25.000 ojek pangkalan. Sama saya 25.000 aja Pak. Enggak usah ini 30.000 gitu. Jadi dia enggak nunggu langsung. Enggak, maksudnya ada yang tren segitu. Jadi bisa aja. Itu gimana caranya Gojek
menyaingi itu ojek pangkalan. Bikin apa dia kalau di stasiun-stasiun? Udah dibikin dia sekarang. Bikin booth. Jadi bisa pesen Gojek instan gitu langsung, nggak perlu nunggu. Itu kan saingannya gara-gara ojek pangkalan. Jadi adaptability-nya kenceng. Coba next-nya lagi. Permasalahan ini lama ini. Ketegangan sosial kan lama kan ya? Nggak apa-apa. Pangkalan muncul larangan resmi. Sampai sekarang itu memang masih ada. Next-nya coba. PR campaign. Mengedepankan pendekatan secara halus, bukan paksaan. Driver yang menghormati ojek pangkalan. Iya, sampai sekarang ada zona merah. Iya. Next-nya coba next. Sosialisasi manfaat teknologi. Iya, next coba. Terus kedepannya yang bisa mengalahkan Gojek, Grab, dan aplikasi online itu apa? Aplikasi ojek online. Adaptasinya apa kira-kira? Harus menghadapi apa? Dulu kan Bluebird nggak kebayang akan menghadapi persaingan seperti Gojek, ya kan? Mereka nggak punya armada, tapi bisa mengendalikan. Mereka kan industrinya industri teknologi. Nggak kebayang. Musuhnya Gojek, Grab, Maxim itu musuhnya apa sekarang? Atau ke depannya? Musuhnya itu siapa? Musuh nggak apa-apa. Siapa? Bukan, itu faktor yang mempengaruhi musuh. Kompetitor utama yang harus kita takuti dan mengancam masa depan. Apa kira-kira musuhnya itu siapa? Kompetitor utama yang harus hati-hati. Apa? Ayo. Musuhnya apa? Oh, transportasi umum. Boleh. Itu musuh utamanya adalah ketika transportasi umum itu udah ada di mana-mana sehingga lebih murah. 3.500 bisa keliling Jakarta. Iya kan? Benar itu. Saya itu kan ngajar di Ciledug, itu kan pakai kereta turun di Velbak walaupun jalannya berliku gitu kan. Harus naik Transjakarta terus turun naik tangga gitu kan. Hanya 3.500 demi menghindari nggak membayar mahal Grab ataupun Gojek. Boleh. Apalagi musuh utamanya transportasi publik. Itu bisa jadi ancaman loh. Apalagi? Satu lagi, musuh yang kelihatan, musuh lama tapi sekarang menjadi mengancam karena kaitannya matras. Iya, maksudnya selain itu. Tadi kan kita sudah bahas ojek mahal. Perusahaan besar. Udah ada pesaingnya sekarang. Mobil listrik, taksi mobil listrik. Taksi mobil listrik warnanya apa itu? Vietnam, Finfast pakainya. Elite mobilnya masih baru. Iya enggak sih? Mobil listrik cinta lingkungan. Apa itu? Dia kan taksi mobil listrik. Ancaman enggak itu? Ancaman. Dia enggak pakai bensin loh. Dia listrik lebih murah. Selain itu apa? Selain taksi mobil listrik, taksi apa? Apa perusahaan apa yang jadi ancaman banget sekarang? Kaitannya matras. Wah, pesen Gojek lama, ya, pesen Grab lama. Pesen ini aja, datang cepat, tepat waktu. Insta bisa bayar cashless juga apa? Perusahaan lama yang dikalahkan Gojek, Grab dulu. Bluebird. Karena mereka bisa menjaga apa? Trust, kan kepercayaan. Kalau taksinya Bluebird, taksinya itu dia kan ada di pangkalan, bisa siapa dideteksi. Tapi kalau Gojek, Grab kan mitra, iya kan? Kalau mereka kan karyawan, walaupun karyawan kontrak. Ada bayangan nggak maksudnya? Jadi adaptability itu selalu apa intinya? Maju, berpikir lebih luas. Apalagi yang perlu disadarkan bahwa kita itu harus selalu apa dalam adaptability? Selalu apa? Kita harus selalu apa? Kayak orang naik motor, kayak orang bawa mobil. Kita harus selalu apa?
Kok Mas Rahmat terbuka gimana bawa mobil kok? Pakai motor, Pak, pakai naik sepeda, berkendara. Kita harus selalu apa? Fokus, apa lagi selain fokus? Aware. Kita harus selalu aware. Kita harus selalu paham dengan situasi lingkungan. Misalnya kita lagi bawa motor di depan kecelakaan ya. Kalau bagi cewek sih seringnya nggak nolong lah, nggak perlu nolong ya kan. Tapi kalau bagi cowok mungkin aja perlu nolong, perlu dalam aware. Jadi ketika ada sesuatu kita harus cepat tanggap, responsif, karena itu sifatnya dasarnya aware. Aware itu soft skill itu. Jadi kita harus selalu aware. Cara aware-nya apa bagi seorang PR? Cara aware seorang PR itu harus apa? Aware di dunia medsos, di dunia digital AI, harus apa aware-nya? Bahasanya itu kalau orang Jawa itu eling dan waspada. Eling waspodo. Jadi kita harus selalu ingat, harus selalu waspada karena banyak musuh mengintai, banyak bencana yang bisa datang kapan aja, krisis bisa datang kapan saja. Kalau dalam filosofi Jawa eling dan waspada itu semar biasanya itu kalau orang Jawa. Di PR sama, aware. Apa biasanya harus ngapain? Ayo di kantor seorang PR itu harus ngapain? Pertama, apa? Update berita. Kita nggak boleh ketinggalan informasi baik di media massa sama media sosial. Selain itu apa? Kita harus paham itu trendingnya, kita lagi ngapain, video yang viral itu apa dan lain sebagainya. Jadi kita harus proaktif gitu loh. Ya aware banget. Jadi kita tidak bisa tidur lah gampangnya gitu. Harus selalu punya mata-mata. Oh ini lagi rame ini loh, ini lagi rame ini, lagi trending ini. Itu apa? Selain itu apa? Strateginya, ayo. Adaptability itu. Apa biasanya yang dilakukan oleh PR? Secara teorinya aja. Kita harus apa biasanya? Komunikasi baik dan kerjasama. Itu dalam caranya seperti apa paling gampang? Harus apa? Maintain apa itu biasanya? Yang tadi udah ngomongin biasanya. Yang paling penting maintain apa? Hubungan baik dengan siapa? Iya, berarti harus menjaga networking ya. Kalau hubungan baik kan itu networkingnya itu hidup. Kalau kita punya banyak teman, kita punya banyak channel, maka akan banyak yang mengingatkan kita dan apapun kita bisa kerjanya akan lebih mudah. Tujuannya yaitu tadi hubungan baik dan saling menguntungkan. Jadi ada simbiosis mutualisme. Kelemahan dari adaptability apa kalau kelemahannya? Tadi kan kita bicara kebaikan. Kelemahannya apa? Orang yang paling mudah beradaptability itu biasanya cenderung apa? Biasanya dimanfaatkan, benar. Jadi orang yang sok gaul, sok kenal itu biasanya sering ketipu sama siapa? Sales, iya nggak sih? Jadi harus hati-hati walaupun kita bisa beradaptability, tapi kalau itu kebablasan, apa kita nggak punya rem, bisa jatuh juga itu, karena terlalu sering istilahnya salah membaca dalam adaptability. Apalagi kalau adaptability gimana biasanya? Kelemahannya, ada kelemahannya yang harus kita hati-hati, karena kan nggak mungkin itu positif terus. Apa biasanya? Jadi kadang-kadang salah kalkulasi itu kan tadi ya, karena terlalu itu. Ayo adaptability. Orang yang paling mudah beradaptasi di pergaulan, biasanya dia kejebak apa? Terjebak dengan apa? Iya, terjebak dengan situasi. Terjebak apanya biasanya? Iya tadi kan iming-iming. Terjebak dengan ini, apa namanya, buayan tadi. Terjebak dengan apa biasanya? Orang yang seperti itu dia beradaptasi dengan mudah. Istilahnya apa ya? Lentur, enak, ngobrol dengan dia enak, dengan siapa saja. Biasanya kejebak dengan apa biasanya dia? Atau PR biasanya seperti itu kejebak dengan apa? Salah apa biasanya? Salah dalam hal, tadi kan salah kalkulasi, salah dalam hal penempatan diri. Iya enggak sih? Misal kalian guyon dengan misalnya komunitas pesantren ya, kemarin ya yang apa Habib siapa itu ya.
Kan ada dia ngeritik kan pondok pesantren dengan narkoba dan lain sebagainya, itu kan bikin kemarahan. Jadi dia nggak lihat posisi bahwa itu adalah sesuatu hal yang kurang tepat. Jadi aslinya penempatan diri itu kadang-kadang penting. Misalnya teman-teman ngobrol dengan pengusaha catering, jangan misalnya pengusaha MBG ya, dia punya puluhan ataupun beberapa dapur MBG, yang diobrolin apa? Ayo, yang diobrolin apa? Kalian akan mendukung MBG atau terang-terangan menolak MBG di situ? Atau pilih aman, tidak mendukung, tidak itu, atau gimana? Ini kan itu kan posisi mendukung, ya nggak apa-apa karena memang itu adalah pengusaha yang punya dapur itu MBG dengan harapan misalnya itu kenal siapa kira ditawarin supplier telur, kan lumayan ya kan, beli di sana 28.000 dijual 30.000 untung sekilo 2.000 kan nggak masalah gitu kan, namanya juga transaksi bisnis. Jadi sering gitu kadang-kadang. Jadi kalau salah, ternyata ketemu pengusaha MBG apa namanya, kita ngobrolnya menentang, wah buru-buru kita dapat proyek barang, bisa-bisa malahan dimaki-maki, ya kan? Harus cara penempatan diri.